menyampaikan sesuatu, silakan raise hand. Kita berikan kesempatan dulu ke Mas Panudi, habis itu Mas Widi, monggo. Silakan Mas Widi. Ya, terima kasih Pak Dekoco. Ini luar biasa. Yang saya terus terang mengajak ya desa-desa Sukoharjo itu untuk berguru ke Krandegan. Dan saya kira sebagian kayaknya tadi sudah di Wonorejo, Purwokarto itu kayaknya yang EWS kaitannya dengan sungai itu, banjir itu kayaknya sudah ada juga. Tapi ini luar biasa, saya akui katakanlah kelasnya desa, tapi tidak kalah, mohon maaf nih, tidak kalah dengan OPD. Ini luar biasa. Dan saya tidak tahu ini apakah ini juga disupport dari pemerintah daerah Kabupaten Purworejo, karena kami juga pernah menginisiasi salah satu desa Cemani. Saya kira Mas Kades Krandegan juga mungkin sudah ke sana. Kami sebenarnya juga pengen pelayanan kependudukan yang tadi disampaikan dan lain-lain itu, harapan kami dimudahkan dengan ada sebuah aplikasi itu. Mungkin kendalanya memang waktu itu ada aplikasi skuter, kemudian katanya enggak kemudian sebenarnya ya untuk mempermudahkan sebenarnya minta data kependudukan, tapi juga lagi-lagi saya juga tidak tahu nih, di Dukcapil katanya wah berbagai macam alasannya. Ini kan ya mohon maaf, itu jelas juga kok secara meminta itu secara legal formal atas nama kepala desa, dan itu khusus desa tersebut kayaknya juga tidak direspon. Tapi ini luar biasa. Saya akui kalau mau memahami dan merasakan ketika ada tadi inovasi-inovasi dan digitalisasi tadi, kerja sekali saya kira kan itu untuk berkali-kali itu, dan cepat mudah. Ini kan luar biasa. Ini saya kayak ya kalau saya ngomong itu ya seperti itu. Kemudian ini Mas Kades ini, kira-kira apakah itu juga ini sebenarnya harapan kami? Apakah itu juga tadi kalau yang APBDes-nya jelas APBDes ada yang apakah itu juga ngeling Siskudes, Unspan yang dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, apakah itu suatu saat dimungkinkan ada biar sekali ngerjakan bisa itu, saya nggak tahu apakah itu dimungkinkan. Nah, kalau ini dimungkinkan yang luar biasa lagi dan mempercepat pekerjaan rekan-rekan perangkat desa, termasuk ya itu tadi kaitannya dengan apalagi sekarang juga pembayaran sistem CMS dan lain-lain kan ini yang menjadikan efek efisien. Ya memang kalau tempatnya Pak Dwinanto ini benar-benar keterbukaan luar biasa ini. Siapapun warga setempat itu juga bisa katakanlah akan melihat apa informasi yang dibutuhkan tadi kan serba ada lah sesuai dengan nilai. Ini yang menurut saya apakah ini juga disupport oleh Pemda, kemudian apakah ini nge-link dengan aplikasi baik itu yang dibuat dari kementerian, kemudian dari Pemda setempat, atau mungkin dari tingkat provinsi. Ini kan yang menurut saya pekerjaan yang kalau bisa dilingkan dan itu bisa, saya kira kan mengefektifkan dan mengefisienkan pekerjaan rekan-rekan perangkat itu dan tidak bekerja 2 kali itu. Itu aja dulu Pak Dekoco. Terima kasih. Oke, ini menarik ini. Jadi salah satunya yang kemarin kita sempat ada sedikit pembicaraan dengan teman-teman Kementerian Kependudukan, ini kan ada semangat untuk nol stunting ya, menghilangkan stunting. Jadi ketika apakah data, karena kalau ada datanya itu di web, otomatis kan akan terjawab juga oleh chatbotnya ya. Kalau kata apakah di Kerandegan ada anak stunting, nah kemudian diinformasikan, dan informasi yang kita dapatkan kemarin salah satunya ini nambahin yang Mas Panudi tadi sampaikan. Salah satunya adalah Kementerian Kependudukan ini juga akan meluncurkan satu program genting ya, gerakan orang tua asuh stunting. Jadi
Ketika mungkin Krandegan ada nih yang stunting sekian orang, maka kemudian mungkin ada pengusaha di Purworejo yang kemudian merasa terpanggil untuk itu, maka kemudian bisa menghubungi dari Krandegan untuk untuk penanganan stunting yang ini nanti tambahan gizinya dari saya dan seterusnya atau pantauan kesehatan ibu hamil dan seterusnya dari saya dan seterusnya. Ini akan sangat luar biasa nih Mas Nanto. Monggo silakan interkoneksi komunikasi data antara servernya desa dengan server dari aplikasi-aplikasi Pemda atau aplikasi kementerian, kira-kira kayak apa nih Mas? Monggo. Oke, jadi memang dulu desa itu punya data penduduk dari Capil yang namanya BIP. Tapi sejak tahun 2022, sejak berlakunya Undang-Undang Kerahasiaan Data, memang sekarang desa itu tidak bisa mengakses itu, seperti itu. Atau bisa, tapi dengan persyaratan yang sangat rumit. Ada MOU, ada macam-macam seperti itu. Jadi memang ini permasalahan yang nasional, Mas Panudi. Bukan hanya di Sukoharjo, tapi dimanapun, di Purworejo pun juga seperti itu. Nah, lalu kami mensiasatinya seperti apa? Kami tidak mau menyerah dengan kondisi yang ada. Gitu. Kami anggarkan setiap tahun, Pak D. Suryo Koco, di mata anggaran di dana desa, itu update data SDGs. Jadi kami setiap tahun mengadakan semacam sensus dengan anggaran per KK itu 4.000. Jadi murah. KK kami ada 900, jadi kami cukup menganggarkan sekitar 4 juta untuk kita menerjunkan tenaga sensus, ya, memverval data penduduk mana yang belum masuk, mana yang harusnya sudah di-delete, seperti itu. Memang mungkin tidak bisa mengcover 100%, tapi saya yakin 90% lebih masuk. Daripada kita hanya diam mengalah dengan situasi. Jadi memang kendalanya itu bukan pada sisi teknis Pak D. Suryo Koco. Jadi sebenarnya kalau mau dilingkan ke sana sangat gampang. Secara teknis ya. Tapi ini kendalanya kan regulasi. Ya, jangankan yang antara desa dengan kementerian, antar kementerian saja misalkan antara data Sipades yang aset dengan data Prodes, data dari Prodeskel dengan data yang ada di SID yang milik kementerian itu nggak bisa nyambung kok, gitu. Tidak disambungkan kan, gitu. Bukannya tidak bisa secara teknik, tapi tidak secara regulasi tidak disupport. Jadi ada semacam ego Pak D. Suryo Koco. Ada semacam ego di masing-masing sektor kita itu sehingga mimpi tentang adanya satu data itu sampai sekarang masih terganjal. Gitu. Jadi, Mas, sorry aku potong ya. Padahal kalau kemudian kita waktu itu kan sempat mendengar dari Menteri Halim ya, Gus Halim ya, tentang semangat satu data desa. Maka sebenarnya kan ketika kemudian lalu kata di dalam satu kabupaten ini desa-desa kemudian saling berbagi pakai data, ibarat kata warga Krandegan yang kemudian pindah ke kecamatan desa di beda kecamatan itu kan sebenarnya udah bisa langsung semua data yang dari Krandegan bisa langsung teralih ke sana kan kira-kira kayak gitu ya Mas? Iya Pak D, sama bisa sesederhana itu kalau memang ini lebih pada saling percaya dan saling memberikan akses. Kira-kira kayak gitu ya Mas ya? Ya, sama dengan ini, kalau sekarang kan yang bisa seperti itu surat ya. Jadi surat dari Pemda masuk ke desa, langsung masuk ke arsip kan sebenarnya seperti itu. Ngelink. Jadi untuk ngelingkan itu secara teknologi, meskipun saya bukan orang IT, kata teman-teman gampang Pak, itu asal ada EP-nya itu, API ya. IP address ya. Itu bisa gitu. Cuma karena regulasi tadi itu, makanya kami tidak tinggal diam. Kami setiap tahun kita anggarkan update data SDGs untuk kemudian perbarui database kependudukan kami, Pak D. Gitu. Jadi seperti itu. Nah, gitu, Mas Panuti ya. Jadi memang ini kendala kita bersama. Gitu. Kemudian tadi apa lagi Mas Panuti? Lupa belum dicatat, tak ngambil kertas dulu. Apa tadi yang tanyakan Mas Panuti? Belum di-unmute. Peran pemerintah daerah dalam rangka tempat jenengan itu. Pembiayaan berbagai macam Pak D. Iya. Sebenarnya ya kita harus jujur saja ya. Kalau support bisa dikatakan ya hanya support saja. Artinya kalau detail dana pendampingan tidak. Malah kami ditawari oleh Kominfo
programmer kami ditarik ke sana gitu. Gitu. Jadi supportnya support moral ya.